Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Ibadah puasa yang tengah kita laksanakan sekarang ini merupakan salah satu ibadah yang menjadi pedoman. Pedoman apakah manusia tersebut tergolong orang-orang yang beribadah kepada Allah, tergolong hamba-hamba Allah yang sesungguhnya, atau hanya sekedar gambaran. Thabit Al-Banani rahimahullah, beliau mengatakan, la yusamma abidun abadan abidan wa in kana fihi kullu khaslati khairin hatta takuna fi hatanil khaslatan as-saumu was-salatu. Katanya beliau, selamanya tidak pernah dikatakan sebagai seorang hamba Allah, dikatakan sebagai orang-orang yang betul-betul menjadikan dirinya kepada Allah, meskipun dia melaksanakan berbagai amal perbuatan baik, sampai dia melaksanakan dua hal, yaitu as-saumu was-salah, puasa dan salat. Apapun amal perbuatan kita, kalau kosong dari yang namanya salat, maka tidak terhitung sebagai orang muslim. Apabila kosong dari yang namanya puasa, maka tidak dikatakan orang yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang terdahulu kita, mereka menjadikan puasa sebagai media untuk mendapatkan ilmu. Mereka menjadikan puasa bukan semakin mundur atau meninggalkan untuk mempelajari ilmunya Rasulullah, justru di puasa tersebut dijadikan media, dijadikan perantara, dijadikan wasilah untuk menyelesaikan masalah keilmuan yang mereka tidak fahami. Ibrahim dari Ismail, dari ulama yang cukup besar, mereka mengatakan, kana ashabuna yasta'inuna ala talabil hadithi bisawmi. Beliau mengatakan bahwasannya orang-orang sejawatku, orang-orang yang satu profesi denganku, yaitu mendalami ilmunya Rasulullah, mereka tadi itu yasta'inuna, mereka mencari bantuan ala talabil hadis, untuk mencari ilmu hadis, untuk mempelajari hadis tersebut. Apakah derajatnya termasuk sahih? Apakah hadis ini maknanya bagaimana dan bagaimana? Medianya yang digunakan yaitu dengan cara berpuasa. Jadi puasa bukan waktu untuk kita mundur mempelajari ilmunya Rasulullah. Justru dengan puasa kita akan mendalami ilmunya Rasulullah. Bahkan apabila ada kesulitan, ada keraguan, ada kendala di dalam mempelajari ilmunya Rasulullah, menjadikan medianya, wasilahnya adalah dengan berpuasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahkan dalam surat At-Taubah ayat 112, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita kelompok-kelompok orang-orang yang akan mendapatkan kabar gembira, orang mukmin yang akan mendapatkan kabar gembira dengan sorga. Surat At-Taubah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-taibunal 'abidunal hamidunas saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari
wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Allah menyatakan kelompok yang pertama at-taibun, mereka yang bertaubat kepada Allah. Al-abidun, mereka yang menghambakan dirinya kepada Allah. Yang ketiga, al-hamidun, mereka yang tidak jemu untuk memuji Allah. As-saihun, apa makna as-saihun? Ay as-saimun. Kelompok yang keempat yaitu mereka yang melaksanakan puasa. Ar-raki'un, mereka yang gemar untuk melaksanakan salat. As-sajidun, mereka yang gemar untuk sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, yang keenam, mereka yang selalu mengajak kepada kebaikan. Yang ketujuh, wan-nahuna 'anil munkar, mereka yang selalu mencegah dari perbuatan kemungkaran. Yang kedelapan, wal hafiduna li hududillah, mereka yang menjaga, tidak melampaui, tidak melanggar dari batasan-batasan Allah. Apa hasilnya? Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang dikatakan mereka berpredikat al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kabar gembira berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata puasa merupakan salah satu komponen yang akan menjadikan seorang manusia dikatakan sebagai seorang mukmin, seorang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita harus tahu bahwasannya tujuan kita untuk melaksanakan puasa adalah untuk menghancurkan, untuk mengalahkan musuh yang paling memusuhi kita, yaitu hawa nafsu yang bersemayam di dalam diri kita. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, asyahwatu ayyandura ila ma fauqaha minal mat'amati ay al-aghdiyati at-tayyibati al-muharrakati lisyahwati, termasuk bentuk syahwat, termasuk bentuk yang harus untuk dihancurkan ketika berpuasa, yaitu melihat kepada berbagai macam dari makanan yang nikmat. Justru ketika bulan suci Ramadan, jangan kita lepas begitu saja. Beberapa jam, 10 jam, 11 jam, bahkan lebih dari beberapa jam kita melaksanakan untuk menahan makan, untuk menahan minum. Tapi masuk waktu untuk berbuka, jangan kita kembalikan lagi dengan melepas kembali hawa nafsu kita dengan mencari tujuan utamanya makanan yang nikmat. Itu termasuk bentuk syahwat. Makanya Imam Ghazali mengatakan, fala budda min qat'iha bisawm, maka harus untuk memutus syahwat tadi itu dengan cara berpuasa. Berpuasa jangan memaksakan diri. Berpuasa ketika berbuka, jangan kita justru menyediakan makanan-makanan yang tidak pernah kita makan di selain Ramadan. Ini menghilangkan dari makna, yaitu untuk menghancurkan syahwat keinginan dengan puasa tersebut. Ma'al iktisadi indal iftari ala ta'amin qalil. Selain, katanya Imam Ghazali, jangan memikirkan makanan-makanan yang nikmat ketika berpuasa, juga jangan memperbanyak untuk memakan makanan tersebut, karena rahasia puasa akan hilang dengan hal tersebut. Ketika kita menjaga, kita tidak tujuan utama untuk mendapatkan makanan yang nikmat,
Kemudian kita makannya pun tidak melampaui batas, bahkan bisa dikatakan sedikit. Itulah rahasia puasa yang ingin didapatkan oleh seorang mukmin dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perkataan yang lain dikatakan, as-shaimu, orang yang berpuasa, huwa alladzi shamat jawarihuhu, orang yang puasa yaitu yang anggota tubuhnya juga berpuasa, anil atham, dari berbagai perbuatan dosa, walisanuhu anil kidbi wal fuhshi wa qauliz zuri, berpuasa lesannya dari berbohong, dari mengucapkan kalimat-kalimat kotor, dari mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang mukmin. Kemudian wabatnuhu anit ta'ami wasyarab, dan perutnya juga berpuasa dari makanan, minuman, wa farjuhu anir rafath, dan kemaluannya berpuasa juga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri orang yang berpuasa, hadirin, dilanjutkan oleh para ulama kita, fa in takallama lam yatakallam bima yajrahu saumahu. Jika dia berpuasa, dia mengucapkan sesuatu, jika dia berbicara, tidaklah dia berbicara dengan ucapan-ucapan yang akan melukai, yang akan mengurangi, bahkan menghilangkan dari nilai puasanya tersebut. Itu orang puasa. Orang puasa, lesan dijaga, anggota tubuh dijaga. Fa in fa'ala lam yaf'al ma yufsidu saumahu fayakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an salihan. Dan jika dia mengucapkan sesuatu, tidaklah, dan jika dia berbuat sesuatu, tidaklah dia berbuat apa-apa yang akan merusak puasanya. Lesannya, fayakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an salihan. Ucapannya, orang yang berpuasa, yaitu ucapan yang manfaat, ucapan yang baik. Wa kadzalika a'maluh, begitupun anggota-anggota tubuhnya. Fahiya bimanzilatir raihati allati yashmuha man jalasa hamilal miski. Hamilal miska. Maka orang yang berpuasa itu begitu bagusnya omongannya, begitu bagusnya lesannya ketika berucap, seperti seseorang yang duduk di samping orang yang membawa minyak yang wangi, parfum yang wangi, dia duduk di sampingnya dan dia pun akan mencium aroma wangi. Itu puasa, hadirin. Puasa bukan menahan makan minum, tapi ngerasani orang. Puasa tidak makan, tidak minum mulai subuh sampai maghrib, tapi lesannya menggunjing orang, mencaci maki. Kalau bahasa Jawanya, meso. Bukan ini orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu cirinya, kalau kita duduk di sampingnya, begitu indahnya kalimat yang keluar, terjaganya itu kalimat yang keluar, sehingga kita akan senang duduk di sampingnya, seolah-olah kita duduk di samping orang yang beraroma wangi, sehingga wangi tersebut tercium oleh kita yang duduk di sampingnya. Wa kadzalika man jalasa shaima, siapa orang yang duduk, yang berbarengan dengan orang yang berpuasa, intafa'a bimujalasatihi lahu, dia akan mengambil manfaat dari duduknya dengan orang yang berpuasa tersebut. Ngomongnya manfaat, bukan ngomong politik, bukan ngomong sesuatu yang tidak ada faedahnya, ngomongnya manfaat. Itu ciri orang yang berpuasa. Wa amina fiha minaz zuri wal kidbi wal fujuri wad dulmi. Terjaga duduknya
perutnya dengan orang yang berpuasa terjaga dari melenceng dari syariat, dari berbohong, dari keburukan, dari kedoliman. Bersih, bersih. Sebagaimana perutnya mungkin kosong dari makanan dan minuman, lesannya pun kosong dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya ulamanya kita? Perhatikan ini hadirin, dan pedoman kita. Apa katanya mereka? Hadza huwa shaumul masyru'. Inilah puasa yang disyariatkan oleh agama. Puasa menjaga anggota tubuhnya. Puasa tidak mendolimi orang. Puasa tidak mengambil haknya orang. La mujarradul imsak anit ta'ami wasyarab. Bukan cuma hanya menahan dari makan dan minum saja. Bukan itu orang berpuasa. Semoga puasa kita menjadi puasa yang akan mencegah kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikan puasa kita dalam nilai yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin.